Kualitatif gitu ya, mempertanyakan ya pandangan-pandangan dari orang-orang yang memang bersentuhan isunya dengan LPSK, dari aparat penegak hukum, dari lembaga-lembaga advokasi ya, lembaga advokasi yang misal Komnas HAM, Komnas Perempuan, termasuk juga lembaga pendamping atau orang-orang yang pernah berhadapan dengan hukum. Nah itu capture-nya mungkin bisa melihat secara kualitatif juga. Nah, tapi dari gambaran kuantitatif tadi opini publik, ada beberapa catatan penting yang juga menarik. Ya. Yang pertama, tadi Bang Edwin sudah memberikan responnya, ya, bahwa ternyata laporan paling banyak masuk dari Jawa. Tapi kalau kita lihat ketidaktahuannya itu cukup merata, ketidaktahuannya cukup merata kan gitu. Dan kemudian saya kaitkan lagi apa yang sama Bang Edwin tadi. Ternyata LPSK punya perwakilan di beberapa tempat tertentu, tapi justru di tempat-tempat yang bisa dikategorikan berpotensi rawan, ya itu kita tidak ada, gitu ya. Nah, padahal di situ yang penting, dan tadi Bang Edwin sudah contohkan Taliabu, kita nggak ada tuh daerah timur, kan? Paling timur-timurnya timur selatan sedikit NTT. Nah, tapi ternyata seperti kebutuhan untuk sampai di daerah timur, ya, perwakilannya supaya bisa mengakses itu menjadi penting. Oke. Yang berikutnya menarik ketika di timur itu justru kalau dibandingkan di tempat lain, ternyata pengetahuan mereka agak lebih tinggi meskipun banyak tidak tahunya, tapi persentasenya sedikit lebih tinggi. Ya artinya mungkin saja ya, ketika ada publik umum yang mengetahui apa itu LPSK, saya berasumsi bahwa ya ada problem yang mereka juga pahami di wilayah sekitarnya yang barangkali saja dia membutuhkan peran-peran LPSK di situ. Nah, artinya survei ini kalau dikaitkan dengan respon dari LPSK dan kondisi faktual LPSK pada saat ini, penting untuk didorong kita punya perwakilan di daerah timur. Itu poin saya terkait dengan kita coba cross check ya, antara survei dengan respon dan faktual dari LPSK ini. Nah, yang berikutnya, program apa yang sekarang menjadi tantangan terbesar bagi LPSK terkait dengan survei ini? Tantangan utamanya adalah ya, pertama, memastikan bahwa masyarakat tahu ada lembaga yang namanya LPSK, apa saja tugas dan fungsinya, dan bagaimana cara mengaksesnya. Ya. Kebanyakan masih surat, tadi kan begitu. Ya. Padahal WhatsApp, ya meskipun ada beberapa tempat yang sinyalnya kurang, tapi WhatsApp harusnya lebih banyak semestinya ketika pemahaman pengetahuan masyarakat ini lebih luas ya terhadap peran dan fungsi dari LPSK. Nah, oleh karena itu program yang menurut saya harus didorong ke depan di Bang Edi. Ya. Penyebaran informasi dan akses. Bahkan kalau menurut saya juga dikaitkan apa yang disampaikan oleh Eras tadi, kita harus mulai, LPSK harus memulai ya, melakukan kerjasama ataupun kolaborasi ataupun koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam hal menyampaikan informasi mengenai akses dan apa itu LPSK di kantor-kantor polisi kalau perlu. Jadi kalau perlu di kantor-kantor polisi itu di ruang pemeriksaan lebih spesifik lagi itu minta kerjasamanya, minta dari Kapolri misalnya, tolong Pak Kapolri instruksikan bahwa di setiap ruang pemeriksaan dituliskan WA-nya LPSK. Dan sedikit informasi yang sangat singkat, padat, jelas mengenai apa itu tugas dan fungsi LPSK. Nah, kan menarik nih. Mudah-mudahan saya akan mendorong itu juga, Bang Edwin, kita sama-sama dorong sehingga antara pihak aparat penegak hukum dengan LPSK ada kerja sama soal itu, dan masyarakat akan lebih terbantu lagi karena masyarakat yang tahu adalah masyarakat yang akhirnya memang saat itu sedang berhadapan dengan hukum. Orang-orang yang ini biasanya memang orang-orang yang tidak bersentuhan dengan isu tertentu ketika diberikan pertanyaan survei,
dia lebih banyak tidak pedulinya atau tidak tahunya. Sama ini saya lompat sedikit lah. Survei-survei kepuasan publik kenapa TNI menjadi sangat tinggi itu karena banyak orang yang tidak bersentuhan langsung dengan TNI. Yang paling buruk biasanya kebanyakan polisi, karena memang setiap harinya bertemu dengan polisi. Nah itu juga mungkin bisa jadi bahan buat Kompas ya dan teman-teman lembaga survei lainnya untuk melihat ini soal persentuhan isu itu mungkin juga akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap hal-hal tertentu. Nah, karena itu kalau kita bicara ke depan dengan hasil survei ini sebagai bahan masukan, maka saya mengamini semua apa yang disampaikan oleh Bung Eras. Yang pertama-tama, kalau dulu memang kita melihat konsepnya LPSK ini lebih seperti di Amerika itu apa namanya? Bukan. Yang bagian perlindungan saksinya. Nah, witness protectionnya programnya di Amerika itu lebih kepada